Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yuti, selamat siang. Apa kabarnya Siang, hari Bu. ini? Baik, Bu. Aduh, mohon izin ya, Bu. Saya minta waktunya Bu Fitri untuk mengganggu sebentar. Saya ingin sharing, Bu. Silakan, silakan. Ada apa yang ingin mau disampaikan Bu Yuti? Silakan kita sharing-sharing bersama. Monggo. Iya, begini ya, Bu. Ini tentang anak didik saya yang ada di kelas saya, tapi berkaitan dengan kelas yang lainnya juga ya, Bu. Tentang yang sudah marak seperti ini, Bu, bullying, Bu. Oh iya, kenapa dengan anak didiknya Bu Yuti di kelas? Iya, saya itu melihat anak didik saya itu kalau di kelas itu lebih banyak laporan ya Bu yang sampai ke saya. Mereka itu sering dibully oleh kakak kelas yang lainnya. Tidak hanya lewat verbal kata-kata ataupun tindakan ya Bu, tapi mereka juga melakukan meminta uang, terus mereka juga mengejek dengan nama orang tua, seperti itu Ibu. Baik, saya mengerti. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Yuti capai atau harapkan dalam upaya untuk mengatasi masalah ini? Saya ini ingin kalau anak didik kita semuanya ya Bu, yang ada di sekolah itu memiliki budaya yang positif, mereka ramah dengan yang lainnya, tidak hanya dengan bu guru, tapi dengan yang lainnya juga saling menghormati, menghargai, seperti itu Bu, agar tercipta suasana yang kondusif, yang aman, nyaman, jadi anak ke sekolah itu merasa senang Bu. Karena akhir-akhir ini dari laporan yang sudah saya dengar, mereka merasa kalau ke sekolah itu seperti takut, seperti itu Takut, Bu, karena cemas, takut nggih. dibully. Iya, Nah, baik itu tujuan yang Bu Yuti sebutkan tadi itu sudah sangat menarik sekali ya. Nah, selanjutnya bagaimana Bu Yuti itu bisa mengukur atau dalam hal menyimpulkan bahwa nanti itu tindakan yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil seperti itu bagaimana Bu? Saya itu berharap kalau sudah tidak ada laporan yang terlalu banyak yang sering tersampaikan ke saya, itu saya rasa mereka sudah mengerti arti dari sebuah suasana yang nyaman, tidak dibully, tidak merasa tertekan. Dengan adanya suasana yang nyaman itu kan anak-anak jadi merasa senang ke sekolah, terasa tidak tertekan dengan melihat perilaku mereka juga Bu. Mungkin yang tadinya mereka murung di saat pembelajaran di kelas, mereka sudah ceria lagi. Lalu dari hasil belajarnya juga Bu, karena mereka misalnya uang sakunya diminta, mereka tidak bisa jajan, mereka murung, tidak bisa konsentrasi, jadi hasil belajaran juga menurun. Dari perilakunya juga Bu, mereka juga yang tadinya mungkin berdiam diri saat istirahat, mereka sudah ceria kembali berbaur dengan teman-temannya, seperti itu Bu. Baik, memang kasus bullying itu memang sekarang sedang marak sekali nggih Bu Yuti. Nah, Nggih padahal Ibu. kan di sekolah kita ini juga sudah berusaha untuk menerapkan sekolah yang ramah anak nggih. Malah tapi terjadi Betul. di kelasnya Bu Yuti karena kakak kelas jadi nih ya yang ini ya, yang Iya, melakukan karena adik kelasnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi bersama dari permasalahan yang Bu Yuti tadi sebutkan tersebut. Kemudian tujuan yang ingin Bu Yuti capai itu sudah sangat menarik sekali tadi. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu mungkin ya Bu, kira-kira yang merasa dari dalam Bu Yuti itu menjadi sebagai kekuatan agar bisa menguraikan masalah tersebut itu bagaimana ya Bu? Eee, kalau di sekolah itu kita sebagai guru kan tidak hanya sebagai seorang pendidik ya Bu, kita Iya juga betul. sebagai seorang pengganti dari orang tua anak-anak kita. Orang tua di rumah sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar, tidak hanya belajar menimba ilmu tapi juga sopan santun. Lalu, kita itu sudah diberikan suatu amanat anak kita untuk diberikan sesuatu yang hal baik seperti itu, jadi saya itu merasa terpanggil, merasa bertanggung jawab. Ketika anak saya merasa tidak nyaman, merasa cemas, karena apa, saya juga sudah
melakukan pendekatan dengan personal seperti itu, Bu, untuk anak-anak saya. Tidak hanya yang membuli, tapi juga yang dibully, seperti itu, Bu. Jadi saya merasa kekuatan saya itu sebagai wali kelas saya harus melindungi anak didik saya yang ada di kelas saya, karena tidak untuk mengurangi rasa hormat juga dengan wali kelas yang lain ya Bu, karena Nah, yang membuli kan tidak hanya kelas saya, ya tapi juga betul. dengan kelas yang lainnya seperti itu Bu. Nah, itu kalau Bu Yuti hubungan personal dengan wali kelas dan juga anak didiknya. Nah, kalau dengan wali muridnya bagaimana, Bu? Sedangkan wali murid kan juga berperan penting gitu, Bu, dalam pendidikan anti bullying tersebut. Menurut Bu Yuti itu bagaimana? Ya, kita juga, sharing ya, Bu. Kadang kan anak kalau yang dirasa di sekolah itu apa, mereka pulang bercerita seperti itu. Nah, saya juga sering di WA oleh wali murid saya, Bu. "Bu, tadi anak saya pulang sekolah mendapat laporan katanya dimintain uangnya, lalu diejek nama bapaknya," seperti itu, Bu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan wali murid, berusaha untuk responsif dengan wali murid, juga dengan anak didik saya secara langsung pada saat mereka melapor kepada saya. Jadi saya sudah melakukan pendekatan personal dengan anak, juga sudah melakukan pendekatan dengan wali murid juga walaupun lewat WA ya Bu, itu juga Baik. sudah saya sampaikan. Ternyata mereka juga, tidak hanya menyalahkan, pihak sekolah saja, tapi mereka juga, bagaimana untuk memberikan suatu mediasi seperti itu Bu. Jadi, mereka juga, "Ya nanti Bu, anak saya juga saya bilangin, nanti yang membuli juga, tolong Ibu bilangin ya Bu di sekolah, nanti kalau itu kan di rumah bisa dibilangin juga dengan wali muridnya yang ada di rumah itu, karena mungkin ada juga yang tetangganya Bu, tapi mereka ya seperti itu Bu, kadang di sekolah Ya. dan di rumah sama saja seperti itu." Baik, ini sudah sangat bagus sekali ya hubungan dari Bu Yuti dengan wali kelas yang lain, kemudian dengan peserta didiknya, dan bahkan juga dengan wali muridnya. Nah, menurut Bu Yuti, apakah ada hambatan atau kendala untuk kita bisa mencapai tujuan yang tadi Bu Yuti sebutkan di awal dengan berbagai penjelasan yang tadi Bu Yuti sebutkan dari ada kekuatan yang Bu Yuti miliki, kemudian harapan Bu Yuti. Menurut Bu Yuti, ada tidak yang merasa menjadi kesulitan atau kendala bagi Bu Yuti? Banyak ya Bu, banyak faktor untuk kesulitan yang mungkin saya, rasa hadapi untuk, kasus ini. Yang pertama itu, kesulitan pada diri anak ya Bu, karena tidak semua anak itu untuk berani mengungkapkan Bu. Kadang, mereka takut karena mungkin kalau pulang sekolah takut kalau menceritakan nanti dihadang di pertengah perjalanan pulang, seperti itu. Yang kedua, mereka juga takut untuk bercerita sampai di rumah Bu, dengan orang tuanya. Malahan mungkin, orang tua dari wali siswa saya itu, taunya malah dari tetangganya atau, anak tetangganya karena yang satu sekolah itu. Contohnya, "Bu, itu tadi, anaknya saya itu bercerita katanya, si A ini, dimintain uang, si A ini nangis. Loh, kok saya nggak cerita kok Bu," katanya seperti itu. Jadi saya juga berusaha menampung dari pihak, wali murid, yang lainnya juga, pihak anak juga. Saya juga merasa, saya ini nggak bisa sendiri ya Bu, harus, Ya, minta bantuan betul. dengan wali kelas yang lain yang membuli itu juga Bu. Jadi saya perlu koordinasi, tidak Betul. hanya saya yang memberikan, arahan atau nasihat, mungkin saya bukan wali kelasnya langsung ya Bu, jadi saya Ya, minta bantuan ke, rekan wali kelas sejawat yang yang lain, rekan lain. guru yang lain, untuk, "Ayo Bu, kita sama-sama demi anak didik kita, agar tercipta situasi yang kondusif," seperti itu Bu. Baik, memang itu merupakan sebuah hambatan ya, Bu ya. Nah, lalu untuk Betul. mengatasi hambatan itu, jadi sekarang apa rencana Bu Yuti untuk menyelesaikannya? Yang pertama mungkin rencana saya untuk jangka pendek ini ya Bu, saya itu berusaha untuk mengumpulkan, paguyuban wali kelas itu ya Bu, kan ada ya Bu, saya berusaha untuk, bercerita dulu dengan mereka, untuk menampung aspirasi mereka bagaimana. Terus yang kedua, untuk pendekatan dengan,
siswanya, mungkin kita bisa mengundang narasumber yang lain ya Bu, Baik, mungkin dari narasumbernya Babinsa, siapa? Oh ya, mungkin dari Babinsa atau Bu, atau kalau dari Babin Kamtibmas Kamtibmas. ada wali murid kita ya Bu dari Mas Noval kayaknya itu Ya, kan orang bapaknya tuanya, betul. Itu orang tuanya Novel betul, kan bekerja sebagai Babin Kamtibmas. Jadi kita bisa betul, berdayakan beliau untuk iya, mungkin bisa memberikan edukasi ya di sekolah kita betul, terkait bullying heeh. itu. Mungkin kalau yang Iya. memberikan nasihat itu adalah orang lain, bukan gurunya sendiri, mungkin akan lebih mengena bagi anak karena Menguatkan, iya iya Bu, betul, Bu. seperti itu. Selain itu juga mungkin, saya akan memberikan, apa ya Bu, ruang untuk, tokoh masyarakat juga, tidak hanya yang berkepentingan seperti itu, tapi juga, mungkin ada guru ngajinya juga, mungkin di ngajian juga seperti itu, bisa memberikan nasihat untuk bisa kita bersama-sama, ayo membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi, seperti itu Bu. Wah, itu ide yang luar biasa sekali, Bu Yuti. Sangat menginspirasi dan nanti kita bisa coba benar-benar menerapkannya nanti dengan mengundang narasumber tersebut. Nggih. Lalu untuk strateginya bagaimana, Bu? Menurut Bu Yuti nanti untuk pelaksanaannya? Untuk strateginya mungkin ya kita, yang pertama itu untuk ke anak dulu ya Bu, pada saat, pelaksanaan upacara, kita bisa memanggil narasumber tersebut untuk menjadi pembina seperti itu Bu. Jadi pada saat Baik. upacara anak-anak itu bisa, langsung memberikan, pengarahan dari Bapak itu, Kamtibmas itu, atau Babinsa sehingga anak itu bisa, lebih mendengarkan lagi selain dari bu gurunya, selain dari sekolah juga ada pihak narasumber yang lainnya seperti itu Bu. Untuk yang kedua mungkin untuk jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depannya, saya ingin mengadakan rapat kecil Ibu untuk memanggil wali murid juga karena kita juga tidak hanya mengedukasi anak, kita juga bisa memberikan edukasi juga untuk orang tua karena mungkin di rumah mereka juga kesulitan untuk mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari orang tua sehingga mereka di sekolah seperti itu. Baik, itu ide yang luar biasa, Bu Yuti. Kita bisa untuk jangka pendek, mungkin mulai Senin depan kita bisa mengundang beliau sebagai narasumber, Bapak Babinsa dan juga Babin Kamtibmas. Terus jadi Bu Yuti ingin nanti berkelanjutan, nggih. Iya Berkelanjutan Bu, untuk jadi selanjutnya dengan wali murid seperti itu, nggih. betul. Jadi kita tidak hanya menyalahkan anak satu sisi, tapi kita juga berusaha untuk mendengar dari dua sisi. Jadi dari pihak sekolah juga dari pihak wali murid seperti itu Bu. Ya, jadi yang menjadi prioritas utamanya dari Bu Yuti yang mana dulu nih? Saya ingin memprioritaskan untuk ke anak dulu ya Bu, karena ini yang menjadi korban dan menjadi, pelakunya kan anak itu, sedangkan kita mengarahkan memberikan mediasi kepada anak itu dengan tujuan agar anak itu tidak down, tidak menjadi malas ke sekolah atau tidak takut menjadi, ke sekolah, belajar di sekolah itu tidak ada hambatan seperti itu Bu. Jadi saya prioritaskan dulu ke anak, bagaimana nanti hasilnya baru nanti kita meningkat ke wali muridnya seperti itu Bu. Baik, nah sekarang saya ingin membicarakan tentang tanggung jawab dalam menjaga komitmen terhadap rencana tindakan yang tadi Bu Yuti sudah sebutkan. Nah, kira-kira apa nih komitmen Ibu Yuti terhadap rencana aksi yang telah dibuat tadi, yang akan dilaksanakan tadi itu? Oke, saya itu berkomitmen kepada diri saya secara pribadi ya Bu, dengan memberikan lebih perhatian kepada anak. Mungkin setelah pulang sekolah saya melakukan pendekatan personal secara bergantian menurut nomor absen, dengan cara membimbing mereka dengan, pulang sekolah dengan kata-kata yang mungkin dari saya, tidak membuat mereka menjadi jatuh mentalnya pada saat pembelajaran, tapi dengan pendekatan personal ya Bu. Yang kedua, saya ingin mengajak rekan sejawat juga yang lainnya, wali kelas yang lainnya juga untuk ayo kita bersama-sama menciptakan, situasi yang kondusif untuk anak didik kita, seperti itu Bu.
Baik, berarti, komitmen yang Ibu Yuti sebutkan tadi itu sudah sangat kuat nggih, dalam mencapai tujuan yang, Bu Yuti harapkan. Berarti Bu Yuti juga membutuhkan bantuan rekan yang lain nggih? Iya Bu, saya juga membutuhkan dukungan dan bantuan untuk yang lainnya juga. Saya minta izin untuk Bu Fitri memberikan dukungan kepada saya juga wali murid saya, juga anak-anak kita lah semuanya untuk kemajuan kita, sekolah kita ke depannya agar tercipta anak-anak yang berbudi pekerti. Seperti itu Bu. Baik, itu pasti dan saya selaku kepala sekolah juga pasti akan sangat mendukung apa yang sudah menjadi rencana Bu Yuti dan yang akan dilaksanakan oleh Bu Yuti. Saya dukung sepenuhnya Bu Yuti. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Yuti dan harapan kita semua bisa terwujud sehingga sekolah kita benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak dan aman seperti itu, nggih Bu Yuti. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya, sangat memberikan solusi kepada saya. Saya merasa lega sudah bersharing kepada Bu Fitri, berkonsultasi kepada Bu Fitri. Sama-sama Bu Terima Yuti, kasih sukses selalu Bu. untuk Bu Yuti. Terima kasih Bu Fitri. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.